Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti perkembangan info tentang perkopian dari channel ini. Yang belum subscribe, yang belum nonton bisa subscribe untuk mengikuti informasi terbaru dan membantu berkembangnya channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi info ataupun belajar bersama, yaitu mengenali ciri-ciri tanaman kopi ataupun buah kopi yang terkena hama penggerek buah, yang nantinya juga akan kita bahas bersama tentang cara bagaimana mengendalikan hama penggerek buah pada kopi. Ya, sebelumnya silahkan untuk teman-teman untuk bisa menonton full video, jangan di skip-skip untuk menghindari gagal paham. Ya, langsung saja kita lihat. Ini adalah buah kopi yang terkena hama penggerek. Jadi penggerek yang masuk di sini adalah penggerek buah. Adapun macam-macam penggerek, bisa ada penggerek ranting ataupun cabang, namun yang akan kita bahas pada kali ini yaitu penggerek buah. Jadi penggerek buah obat kopi yaitu mengakibatkan menurunnya produksi dan kualitas ataupun mutu kopi. Jadi ketika buah kopi ini masih muda, tentunya ini masih lunak ya, karena masih kelihatan muda, ya penggerek ini jadi akan masuk melalui lubang pada biji kopi yang mengakibatkan biji kopi ini tidak bisa berkembang ataupun bisa bertahan sampai tua dan akhirnya dipanen. Jadi ciri-cirinya ya kayak gini, buah berubah warna jadi kuning kemerah-merahan, dan nantinya buah ini, nah ini akan gugur dengan sendirinya. Jadi ketika si buah kopi ini terkena hama penggerek, dia akan berubah warna begini. Dia keadaannya masih lunak. Jadi si penggerek ini mudah masuk dan melewat lubang ini, dan nantinya akan memakan ataupun merusak buah. Jadi pada akhirnya buah tetap akan rontok. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya ketika kebun ataupun buah kopi teman-teman terserang hama penggerek? Itu bisa dilakukan berbagai cara, diantaranya itu ada 9 cara, yaitu paling dasar yang harus dilakukan untuk mengendalikan hama penggerek. Itu yang pertama, yaitu bisa dilakukan dengan pemupukan. Jadi ketika teman-teman melakukan pemupukan, tentunya pohon akan subur, sehingga akan memicu pembungaan yang serentak. Jadi ketika pohon subur, tentunya pembungaan serentak, dan intinya ketika buah kopi dalam keadaan muda kayak gini juga akan serentak, sehingga akan meminimalisir hama penggerek buah dalam memakan ataupun merusak buah kopi. Asal pemupukan dilakukan dengan dosis yang tepat dan juga waktu yang tepat. Yang kedua yaitu pemangkasan. Jadi pemangkasan cabang ataupun ranting, misalkan ada cabang-cabang cacing, cabang-cabang balik atau dan sebagainya, itu dilakukan pemangkasan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kelembapan. Jadi ketika pohon kopi teman-teman dirawat, dilakukan pemangkasan, otomatis kelembapan daripada si pohon sampai perakaran itu akan bisa terjaga, sehingga akan mengurangi si penggerek ini betah di sekitar pohon dan nantinya akan memakan buah kopi. Yang ketiga yaitu petik bubuk. Jadi
petik buah lalu dikubur. Jadi misalkan ini kita harus laten, ini dipetik saja. Jadi buah yang sudah dipetik dikubur atau direndam air panas. Tujuannya apa? Untuk membunuh serangga penggerek yang ada di dalam buah supaya apa, tidak menular ataupun nantinya berkembang biak dan memakan buah atau pohon kopi yang lain. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada lilisan. Jadi misalkan buah-buah ini sudah ada yang jatuh di tanah sekitar perakaran pohon kopi, yaitu segera saja dilakukan lilisan. Lalu buah kopi yang jatuh dan dilakukan lilisan dikumpulkan, bisa dikubur ataupun bisa dijadikan kompos atau dibakar. Jadi misalkan dikubur, ditaruh saja di kowen atau rorak yang sudah dibuat, lalu ditutup dengan kotoran ranting ataupun percabangan yang sudah kering, lalu diurut dengan tanah. Itu bisa membunuh hama penggerek pada buah. Yang selanjutnya yang kelima yaitu insektisida. Jadi gunakan pestisida, tapi dengan syarat yang aman bagi lingkungan dan tidak merusak biji kopi. Jadi bisa menggunakan pupuk kimia yang dibeli di toko pertanian. Itu mungkin bisa lebih efektif atau lebih memangkas waktu teman-teman untuk membasmi hama penggerek. Yang ketujuh yaitu jamur patogen. Jadi jamur patogen itu bahasa lainnya yaitu Beauveria bassiana, itu bisa dibeli juga. Yang ke-8 selanjutnya itu bisa dengan mengganti varietas ataupun jenis kopi yang teman-teman tanam. Tapi saya sarankan itu lebih baik membasmi saja. Kalau kita mengganti itu harus melihat MDPL ataupun nanti harus memulai dari nol kembali. Yang ke-9 yaitu kita perhatikan atau harus dilakukan pemangkasan yaitu pada tanaman naungan. Jadi ketika musim penghujan, awal penghujan, biasanya kan kalau buah muda kayak gini itu di awal musim penghujan, nah itu rentan terkena hama penggerek. Untuk itu tanaman naungan di atasnya itu bisa dipangkas ya, sehingga sinar matahari bisa langsung mengenai buah, dan tentunya juga membantu mengatur atau menjaga kelembapan pohon kopi dan juga di sekitaran tanah, sehingga hama penggerek bisa terkendalikan, tidak betah jadinya nantinya. Itu meminimalisir ataupun mengurangi hama penggerek pada pohon kopi ya. Jadi kurang lebihnya cara mengatasinya itu juga bisa menggunakan rutin pupuk organik atau menggunakan pestisida basamid, jadi sesuai dengan selera ataupun pilihan dari teman-teman. Tapi kurang lebihnya yaitu pencegahan hama penggerek itu sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, sehingga mengurangi atau bisa meminimalisir serangan hama penggerek pada buah kopi teman-teman. Ya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.